Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang main dan virtual memory. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Elsa Fania NPM 27, Sela Yuniar NPM 44, Anindya Dewi NPM 60, Salma Nur Aini NPM 75. Yang pertama mengenai main memory. Yang selanjutnya adalah memori dan CPU. Memori adalah pusat dari pengoperasian sistem komputer. Cara kerja antara CPU dan memori berupa CPU mengambil instruksi dari memori. Instruksi dapat berupa menempatkan atau menyimpan dari atau ke alamat di memori, penambahan, dan sebagainya. Cara kerjanya dapat berupa yang pertama, control unit atau CU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, CU menginterpretasi instruksi dan memindahkan data ke arithmetic atau logic unit atau ALU. ALU mengeksekusi instruksi dan data berdasarkan persepsi dari CU. Yang keempat, ALU menyimpan hasil eksekusi ke memori data register, kemudian dikirim ke memori. Address binding. Proses pengalamatan instruksi dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada setiap langkah, yaitu yang pertama, compile time, di mana lokasi alamat fisik proses pada memori telah diketahui, maka compiler mengeluarkan absolute address atau alamat fisik. Yang kedua adalah load time. Jika alamat fisik memori tidak diketahui saat compile time, maka compiler memberikan relocatable address. Pengalamatan akhir diundur hingga load time. Yang ketiga adalah execution time, di mana jika proses dapat dipindahkan selama eksekusinya dari satu segmen memori ke segmen memori lainnya, maka pengalamatan harus ditunda sampai runtime atau waktu proses. Perangkat keras khusus harus tersedia agar skema ini berfungsi. Logical Physical Address dan MMU. Logical Physical Address. Logical address atau alamat logika atau biasa disebut alamat virtual itu berupa alamat yang dihasilkan CPU. Physical address atau alamat fisik yaitu alamat pada unit memori. Memory Management Unit atau MMU yaitu perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. MMU memetakan dengan cara menambahkan nilai pada relocation register atau base register ke setiap alamat yang dihasilkan pada proses user. Misalnya, jika base register pada gambar yaitu 14.000, setiap akses user ke lokasi 0 akan dipetakan ke lokasi 14.000, sedangkan akses user ke 346 dipetakan ke 14.346. Program user hanya mengetahui alamat virtual, namun tidak dengan alamat fisiknya. Dynamic loading dan dynamic linking. Dynamic loading yaitu kapasitas memorinya terbatas sehingga routing atau kumpulan instruksi hanya di-load jika dibutuhkan. Pada saat dynamic loading digunakan untuk meningkatkan utilisasi memori. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load atau belum. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori. Yang selanjutnya adalah dynamic linking, yaitu proses linking terjadi pada saat execution time. Pada saat linking, terdapat kode kecil yang disebut stop digunakan untuk meletakkan rutin library di memori dengan tepat. Stop diisi dengan alamat rutin dan mengeksekusi rutin. Sistem operasi perlu memeriksa apakah rutin berada di alamat memori. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library seperti language subroutine library. Memory protection.
Proteksi memori adalah sebuah sistem yang mencegah sebuah proses dari pengambilan memori proses lain yang sedang berjalan pada komputer yang sama dan pada saat yang sama pula. Proteksi memori selalu mempekerjakan hardware, yaitu Memory Management Unit atau MMU, dan sistem software untuk mengalokasikan memori yang berbeda untuk proses yang berbeda dan untuk mengatasi exception yang muncul ketika sebuah proses mau coba untuk mengakses memori di luar batas. Ketika penjadwal CPU memilih proses untuk eksekusi, dispatcher memuat relokasi dan membatasi register dengan nilai yang benar. Karena setiap alamat yang dihasilkan oleh CPU diperiksa dalam register ini, sehingga dapat melindungi sistem operasi dan program dan data yang telah dimodifikasi oleh proses yang sedang berjalan ini. Memory allocation. Salah satu metode paling sederhana dari mengalokasikan memori adalah untuk menetapkan proses ke partisi yang memiliki ukuran bervariasi dalam suatu memori. Memori biasanya menjadi dua partisi, yaitu satu untuk operasi sistem dan satu lagi untuk proses pengguna. Dalam skema partisi ini, sistem operasi menyimpan tabel yang menunjukkan bagian mana dari memori tersedia dan mana yang ditempati. Awalnya, semua memori tersedia untuk proses pengguna dan dianggap sebagai satu blok besar memori yang tersedia, yaitu hole atau lubang. Memori berisi satu set hole, lubang dari berbagai ukuran. Misalnya, pada gambar di bawah ini, awalnya memori sepenuhnya digunakan dan berisi proses 5, 8, dan 2. Setelah proses meninggalkan memori, maka akan terdapat hole atau lubang. Kemudian proses 9 tiba dan dialokasikan memori. Kemudian proses 5 meninggalkan memori juga mengakibatkan dua lubang yang tidak bersebelahan. Partisi dalam memori ini dapat dialokasikan berdasarkan beberapa strategi yang mungkin, seperti yang pertama, first fit, mengalokasikan lubang pertama yang ditemukan yang besarnya mencukupi, pencarian dimulai dari awal. Best fit, yaitu mengalokasikan lubang dengan besar minimum yang mencukupi permintaan. Next fit, mengalokasikan lubang pertama yang ditemukan yang besarnya mencukupi, pencarian dimulai dari akhir pencarian sebelumnya. Worst fit, mengalokasikan lubang terbesar yang ada. Fragmentasi. Fragmentasi adalah masalah yang dapat terjadi karena munculnya lubang-lubang yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan dari proses. Fragmentasi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Fragmentasi internal yaitu fragmentasi yang terjadi apabila jumlah memori yang diberikan oleh penjadwal CPU untuk ditempati proses lebih besar daripada yang diminta proses karena adanya selisih antara permintaan proses dengan alokasi lubang yang sudah ditetapkan. Fragmentasi yang kedua adalah fragmentasi eksternal yang terjadi apabila jumlah keseluruhan memori kosong yang tersedia memang mencukupi untuk menampung permintaan tempat dari proses, tetapi letaknya tidak berkesinambungan atau terpecah belah menjadi beberapa bagian kecil sehingga proses tidak dapat masuk. Solusi dari fragmentasi tadi untuk fragmentasi internal yaitu memecah memori fisik menjadi berukuran tetap, memblokir dan mengalokasikan memori dalam satuan berdasarkan ukuran blok. Sedangkan fragmentasi eksternal yaitu yang pertama dengan cara compaction yaitu menempatkan semua isi memori pada satu lokasi. Hanya dapat dilakukan bila relokasi memori bersifat dinamis. Yang kedua adalah pengalamatan menggunakan paging, mengizinkan ruang alamat logis proses menjadi tidak bersebelahan. Selanjutnya yaitu paging. Paging atau pemberian halaman adalah skema manajemen
memori yang memungkinkan ruang alamat fisik proses menjadi tidak bersebelahan atau tidak berurutan. Paging diimplementasikan melalui kerjasama antara sistem operasi dan perangkat keras komputer atau hardware. Yang selanjutnya adalah Basic Method of Paging atau metode dasar dalam paging. Untuk mengimplementasikan paging melibatkan pemecahan memori fisik menjadi blok berukuran tetap yang disebut dengan frame dan memecah memori logis menjadi blok dengan ukuran yang sama yang disebut dengan page atau halaman. Setiap alamat yang dihasilkan oleh CPU dibagi menjadi dua bagian, yaitu page number atau nomor halaman atau P dan page offset atau offset halaman atau D. Ukuran ruang alamat logika adalah 2 pangkat M, sedangkan ukuran page adalah 2 pangkat N. Page number atau nomor halaman atau P digunakan sebagai indeks dalam page table atau tabel halaman dalam setiap prosesnya. Page table berisi basis alamat di setiap frame dalam memori fisik, sedangkan page offset atau offset halaman atau D adalah lokasi dalam frame yang direferensikan. Basis ini dikombinasikan dengan offset halaman untuk menentukan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Hardware support in paging atau support hardware dalam paging. Page table dapat disimpan dalam register atau memori. Jika terlalu besar, page table disimpan di memori. Dalam hardware, terdapat Page Table Base Register atau PTBR yang merujuk ke page table yang ada di memori. Tak hanya itu, ada juga Page Table Length Register atau register yang menyimpan panjang page table. PTLR ini nantinya akan dibandingkan dengan alamat logika suatu proses untuk keperluan validasi alamat. Akses memori membutuhkan 2 kali akses memori, yaitu akses ke page table dan akses ke frame di memori. Paging hardware with TLB. Agar memori dapat dilakukan sekali akses, kita bisa menggunakan cache hardware yang disebut dengan Translation Look Aside Buffers atau TLBS. TLB hanya berisi beberapa entry page table. Ketika alamat logika dihasilkan oleh CPU, MMU terlebih dahulu memeriksa apakah nomor halamannya ada di TLB atau tidak. Jika nomor halaman ditemukan, frame number segera tersedia dan digunakan untuk mengakses memori. Beberapa TLB menyimpan Address Space Identifiers atau ASIDs pada setiap entry-nya. ASIDs digunakan untuk memberikan proteksi terhadap ruang alamat proses. Dalam TLB ada juga TLB hit dan TLB miss. TLB hit yaitu kondisi di mana page number pada entry TLB ditemukan, dan TLB miss yaitu kondisi di mana page number pada TLB tidak ditemukan. ASIDs memiliki proses tidak sesuai dengan ASIDs pada entry TLB. Selanjutnya yaitu protection in paging. Perlindungan memori di lingkungan paging dilakukan dengan bit perlindungan yang terkait dengan setiap frame. Biasanya bit ini disimpan dalam page table atau tabel halaman. Protection bit atau prot ada dua. Yang pertama, bit sama dengan 0, yaitu dalam mode read atau write page. Bit sama dengan 1, yaitu dalam mode read only page. Bit yang umumnya juga dilampirkan ke setiap entry dalam page table adalah valid, invalid bit. Bit sama dengan 0 menandakan invalid bit. Bit sama dengan 1 menandakan valid bit. Ketika bit dalam mode valid, halaman terkait berada di ruang alamat logis proses. Sedangkan bit dalam mode invalid, halaman tidak berada di ruang alamat logis proses. Shared page. Keuntungan dari paging adalah kemungkinan berbagi kode pada saat beberapa proses dijalankan. Saat beberapa proses dijalankan, beberapa proses tersebut dapat mengeksekusi kode yang sama dan pada saat yang sama pula.
Kode ini disebut dengan return code, yaitu kode yang tidak memodifikasi sendiri dan kode tidak pernah berubah selama eksekusi. Kode harus berada di lokasi yang sama pada ruang alamat fisik. Setiap proses memiliki salinan register dan penyimpanan data sendiri untuk menyimpan data dan eksekusi proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan hierarchical paging. Hierarchical paging atau pemberian halaman secara bertingkat merupakan sebuah metode pemberian halaman dengan cara membagi sebuah page table menjadi beberapa page table yang berukuran lebih kecil. Metode ini merupakan solusi dari permasalahan alokasi page table berukuran sangat besar pada main memory yang umumnya dihadapi oleh sistem komputer modern yang memiliki ruang alamat logika yang besar sekali. Sebagai contoh, pada suatu sistem komputer 32 bit dengan ukuran page 4 KB, alamat logika dibagi ke dalam nomor page yang terdiri dari 20 bit dan page offsetnya 12 bit. Jadi alamat logisnya adalah P110, P210, dan D-nya 12. Di mana P1 adalah indeks ke dalam tabel halaman luar dan P2 adalah perpindahan dalam halaman dari tabel halaman dalam. Translasi alamat pada two-level paging. Dengan metode ini, isi pada indeks page table pertama akan menunjuk pada page table kedua yang indeksnya bersesuaian dengan isi dari page table pertama tersebut. Sedangkan isi dari page table kedua menunjukkan tempat di mana page table ketiga bermula. Sedangkan segmen alamat logika kedua adalah indeks ke N setelah starting point page table ketiga dan seterusnya sampai dengan segmen terakhir, hash page table. Salah satu cara untuk menangani ruang alamat yang lebih besar dari 32 bit menggunakan hash page table. Hash page table menggunakan table hash sebagai page table-nya dengan ukuran yang terbatas untuk menghemat ruang memori dan sebuah hash function untuk mengalokasikan alamat virtual pada page table tersebut. Setiap entry atau blok pada page table berisi linked list yang menghubungkan elemen-elemen yang dihash ke lokasi yang sama. Setiap elemen terdiri dari 3 file. Yang pertama, virtual page number, yang kedua, nomor frame di mana alamat virtual tersebut dipetakan, yang ketiga, pointer yang menunjukkan elemen berikutnya dalam linked list. Mekanisme paging pada metode ini yaitu, yang pertama, alamat logika dipetakan ke suatu lokasi atau entry di page table dengan menggunakan hash function. Yang kedua, page number tersebut kemudian disimpan sebagai file pertama pada sebuah elemen dalam entry yang teralokasikan. Yang ketiga, page number tersebut lalu dipasangkan dengan frame number yang available yang disimpan untuk file kedua di elemen yang sama. Yang keempat, untuk mendapatkan lokasi yang sebenarnya pada memori fisik, frame number pada file kedua di-concat dengan offset. Yang ketiga ada inverted page table. Sebuah inverted page table memiliki satu entry untuk setiap real page memory. Setiap entry terdiri dari alamat virtual halaman yang disimpan di lokasi memori sebenarnya, dengan informasi tentang proses yang memiliki laman tersebut. Jadinya hanya satu halaman tabel dalam sistem dan hanya memiliki satu entry untuk setiap halaman fisik penyimpanan. Invert page table mengurangi memori yang dibutuhkan untuk menyimpan setiap tabel halaman, tetapi menambah waktu yang dibutuhkan untuk mencari tabel ketika referensi halaman terjadi. Contoh sistem yang menggunakan invert page table adalah 64 bit UltraSPARC dan PowerPC. Selanjutnya, Oracle Spark Solaris. Sebagai contoh sistem operasi 64 bit modern dengan hardware terintegrasi erat untuk menyediakan memori virtual dengan overhead rendah, Solaris bekerja di Spark CPU adalah sistem operasi 64 bit sepenuhnya dan dengan demikian harus diselesaikan masalah memori virtual tanpa menggunakan semua memori fisiknya dengan mempertahankan beberapa tingkat page table.
Untuk memecahkan masalah secara efisien menggunakan hash table. Ada 2 hash table, satu untuk kernel dan satu untuk semua proses pengguna. Setiap memori peta alamat dari memori virtual ke fisik, setiap entry table hash memiliki area berdekatan dari memori virtual yang dipetakan, yang lebih efisien daripada memiliki entry table hash terpisah untuk setiap halaman. Setiap entry memiliki alamat dasar dan rentang yang menunjukkan jumlah halaman yang diwakili oleh entry tersebut. Selanjutnya, swapping. Sebuah proses harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Sebuah contoh untuk menggambarkan teknik swapping ini menggunakan algoritma round-robin yang digunakan pada multi-programming environment menggunakan waktu kuantum dalam pengeksekusian proses-prosesnya. Ketika waktu kuantum berakhir, memory manager akan mengeluarkan proses yang telah selesai menjalani waktu kuantumnya pada suatu saat, serta memasukkan proses lain ke dalam memori yang telah bebas tersebut. Pada saat yang bersamaan, penjadwal CPU akan mengalokasikan waktu untuk proses lain dalam memori. Hal yang menjadi perhatian adalah waktu kuantum harus cukup lama sehingga waktu penggunaan CPU dapat lebih optimal jika dibandingkan dengan proses penukaran yang terjadi antara memori dan disk. Selanjutnya, swapping on mobile system. Sebagian besar sistem operasi untuk PC dan server mendukung swapping patch. Sebaliknya, sistem seluler biasanya tidak mendukung swapping dalam bentuk apapun. Perangkat seluler umumnya menggunakan memori flash daripada hard disk. Batasan ruang yang dihasilkan menjadi salah satu alasan mengapa perancang mobile sistem operasi menghindari swapping. Alasan lainnya, jumlah siklus tulis terbatas dan throughput yang buruk antara main memori dan memori flash pada platform seluler. Contoh Intel 32 dan 64 bit arsitektur. Arsitektur chip Intel telah mendominasi lanskap komputer pribadi selama beberapa dekade. Intel 8086 16 bit muncul pada akhir tahun 1970-an dan segera diikuti oleh chip 16 bit lainnya. Intel kemudian memproduksi seri 32 bit chip termasuk keluarga prosesor Pentium 32 bit. Saat ini Intel telah memproduksi serangkaian chip 64 bit berdasarkan x86-64 arsitektur. Selanjutnya, IA-32 arsitektur. Manajemen memori dalam IA-32 sistem dibagi menjadi dua komponen, segmentasi dan paging, dan berfungsi sebagai CPU menghasilkan alamat logika yang diberikan ke unit segmentasi. Unit segmentasi menghasilkan alamat linear untuk setiap alamat logis, kemudian alamat linearnya diberikan unit paging yang pada gilirannya menghasilkan alamat fisik main memory. Jadi, unit segmentasi dan halaman membentuk ekuivalen dari unit manajemen memori. IA-32 segmentation. IA-32 arsitektur memungkinkan segmen menjadi sebesar 4 GB dan maksimal jumlah segmen per proses adalah 6000. Ruang alamat logis dari sebuah proses dibagi menjadi dua partisi. Partisi pertama terdiri dari 8K segmen yang bersifat pribadi untuk proses itu. Partisi kedua terdiri hingga 8K segmen yang dibagi di antara semua proses. Informasi tentang partisi pertama disimpan di local descriptor table. Informasi tentang partisi kedua disimpan di Global Descriptor Table. Setiap entry di LDT dan GDT terdiri dari segmen 8 byte deskriptor dengan informasi terperinci tentang segmen tertentu, termasuk lokasi dasar dan batas segmen tersebut.
Alamat logisnya adalah sepasang selektor dan offset di mana selektornya adalah 16 bit. IA32 paging. IA32 arsitektur memungkinkan ukuran halaman 4 KB atau 4 MB. Untuk 4 KB halaman, IA32 menggunakan skema two-level paging di mana pembagian 32 bit linear alamatnya adalah sebagai berikut: 110, P210, dan D-nya 12. Selanjutnya, x86-64. Intel memiliki sejarah yang menarik dalam mengembangkan arsitektur 64 bit. Awalnya entry adalah IA64 arsitektur, tetapi arsitektur itu tidak diadopsi secara luas. Sementara itu, produsen chip lain, AMD, mulai mengembangkan arsitektur 64 bit yang dikenal sebagai x86-64 yang berbasis tentang memperluas yang ada di IA32. x86-64 mendukung banyak hal, ruang alamat fisik dan logis yang lebih besar, serta beberapa arsitektur lainnya. Dukungan memori ruang alamat 64 bit menghasilkan 64 bit dari memori yang dapat dialamatkan. Alamat yang lebih dari 16 triliun. Namun, meskipun sistem 64 bit berpotensi dapat mengatasi memori sebanyak ini, kurang jauh dari 64 bit digunakan untuk representasi alamat di desain saat ini. Arsitektur x86-64 saat ini menyediakan alamat virtual 48 bit dengan dukungan untuk ukuran halaman 4 KB, 2 MB, atau 1 GB menggunakan 4 tingkatan hierarchical paging. Karena skema pengalamatan ini bisa menggunakan page address extension. Alamat virtual adalah 48 bit dalam ukuran, tetapi mendukung alamat fisik 52 bit. Selanjutnya, ARM arsitektur. Meskipun chip Intel telah mendominasi pasar komputer pribadi lebih dari 30 tahun, chip untuk perangkat seluler seperti smartphone dan komputer tablet sering menggunakan ARM prosesor. Menariknya, Intel mendesain dan memproduksi chip, sedangkan ARM hanya mendesainnya. Apple telah melisensikan ARM desain untuk perangkat seluler iPhone dan iPad, dan sebagian besar ponsel cerdas berbasis Android juga menggunakan ARM prosesor. Selain perangkat seluler, ARM juga menyediakan desain arsitektur untuk embedded system secara real-time. ARM memiliki 3 perbedaan translation granules, 4 KB, 16 KB, dan 64 KB. Setiap translation granules memberikan ukuran halaman yang berbeda serta lebih besar bagian dari memori yang berdekatan, yang dikenal sebagai regions. Ukuran patch dan regions untuk translation granules yang berbeda ditunjukkan di bawah ini. Untuk 4 KB dan 16 KB granules, 4-level paging dapat digunakan. 3-level paging digunakan untuk 64 KB granules. Virtual memory. Virtual memory sendiri merupakan teknik yang memungkinkan pelaksanaan proses yang tidak sepenuhnya dalam memori. Pada dasarnya, virtual memory memetakan ruang alamat virtual ke ruang alamat fisik, baik pada RAM atau perangkat keras. Setiap kali proses dibuat, kernel menyediakan sebagian memori yang dapat ditempatkan di mana saja menggunakan virtual memory. Background. Virtual memory melibatkan pemisahan memori logis seperti yang dirasakan oleh pengembang dari memori fisik. Pemisahan ini memungkinkan virtual memory yang sangat besar disediakan untuk pemrogramer jika hanya tersedia memori fisik yang lebih kecil. Virtual address space dari suatu proses mengacu pada tampilan logis atau virtual tentang bagaimana suatu proses disimpan dalam memori. Biasanya, pandangan ini adalah bahwa suatu proses dimulai pada alamat logis tertentu.
katakanlah alamat 0, dan berada dalam memori yang berdekatan. Contohnya seperti ini. Pada virtual memory di sini terdapat page atau halaman 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu akan dipetakan di memory map, kemudian physical memory, dan backing store atau yang biasanya disebut memori sekunder. Virtual address space yang memiliki lubang atau ruang kosong disebut sebagai sparse address space. Menggunakan sparse address space bermanfaat karena lubang dapat diisi saat tumpukan atau stak bertambah atau jika kita ingin menautkan pustaka secara dinamis selama eksekusi program. Selain memisahkan memori logis atau logical memory dari memori fisik atau physical memory, memori virtual memungkinkan file dan memori digunakan bersama oleh dua atau lebih proses melalui berbagai halaman. Domain paging. Teknik ini biasanya digunakan dalam sistem memori virtual. Dengan menggunakan teknik ini, halaman dimuat hanya ketika diminta selama eksekusi program. Halaman yang tidak pernah diakses dengan demikian tidak akan pernah dimuat ke dalam memori fisik. Domain paging mempunyai salah satu manfaat utama dari virtual memory, yaitu dengan memuat bagian program yang diperlukan saja, sehingga memori digunakan secara lebih efisien. Basic concepts. Konsep umum di balik permintaan paging atau domain paging adalah memuat halaman dalam memori hanya jika diperlukan saja. Akibatnya, saat suatu proses sedang dijalankan, beberapa halaman akan berada di memori dan beberapa lainnya di penyimpanan sekunder. Oleh karena itu, diperlukan beberapa bentuk dukungan perangkat keras untuk membedakan keduanya. Skema bit valid dan tidak valid dapat digunakan untuk ini. Ketika bit valid, halaman terkait adalah legal atau terdapat dalam memori. Sebaliknya, jika bit tidak valid, halaman tersebut tidak valid atau valid tetapi saat ini berada di dalam penyimpanan sekunder. Contohnya yaitu di sini ada logical memory dengan halaman sebagai berikut 0, 1, 2 sampai seterusnya yang sudah terisi. Dan sini ada page table, ada yang sudah terisi dan belum, dan yang sudah terisi akan valid bersimbolkan P, dan yang belum terisi yaitu invalid atau tidak valid bersimbolkan I. Contohnya di logical memory pada halaman 0 berisi A, lalu akan dipetakan di page table halaman 0 ini akan menuju ke halaman 4 pada physical memory, yaitu di sini. Dari physical memory akan diarahkan menuju backing store atau memori sekunder juga di halaman keempat, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 di sini. Prosedur untuk menangani kesalahan. Yang pertama yaitu memeriksa tabel internal. Proses ini guna menentukan apakah referensi itu valid atau tidak valid akses memori. Yang kedua, yaitu referensi tidak valid dapat menghentikan proses. Jika itu valid tetapi belum membawa halaman, sekarang dapat memasukkan halaman tersebut. Yang ketiga yaitu menemukan free frames atau bingkai yang masih kosong pada backing store yang di sini. Lalu keempat, menjadwalkan operasi penyimpanan sekunder untuk membaca halaman yang diinginkan ke dalam frame yang baru dialokasikan. Kelima, ketika pembacaan penyimpanan selesai, lalu memodifikasi tabel internal yang disimpan dengan proses dan tabel halaman untuk
menunjukkan bahwa halaman tersebut sekarang ada dalam memori. Keenam, yaitu memulai kembali instruksi yang diinterupsi oleh thread di nomor 2 tadi, dan prosesnya sekarang dapat mengakses halaman seolah-olah selalu ada di memori. Free frame list untuk mengatasi kesalahan halaman, sebagian besar sistem operasi mempertahankan free frame list. Kumpulan free frame ini untuk memenuhi permintaan. Sistem operasi biasanya mengalokasikan free frames menggunakan teknik yang dikenal sebagai zero fill demand. Frame zero fill demand ini dikosongkan sebelum dialokasikan, sehingga menghapus konten sebelumnya. Saat sistem dimulai, semua memori yang tersedia ditempatkan pada free frame list. Saat free frames diminta, misalnya melalui halaman permintaan, ukuran free frame list menyusut. Pada titik tertentu, daftar tersebut jatuh ke nol atau berada di bawah ambang tertentu yang pada titik itu harus diisi kembali. Performance of domain paging. Dalam proses ini, jika terjadi page fault, maka diperlukan waktu yang lebih lambat untuk mengakses memori daripada jika tidak terjadi kesalahan. Untuk karena itu, perlu adanya penanganan page fault tersendiri. Nah, untuk kinerja domain paging ini dapat dihitung dengan menggunakan effective time access yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu 1 main P, yang P-nya sendiri adalah probabilitas terjadinya kesalahan, dikali MA atau memory access-nya, plus P dikali page fault time-nya. Contoh, diketahui waktu pengaksesan memori atau MA sebesar 100 nanosecond dan waktu page fault time-nya sebesar 20 milisecond. Maka, effective access time-nya yaitu memasukkan rumus yang tadi, MA-nya sebesar 100 nanosecond, untuk page fault time-nya 20 milisecond dijadikan nanosecond, yaitu 20 juta nanosecond. Lalu ini dikalikan 100 ini, jadi 100 min 100 P plus 20 juta P. Hasilnya yaitu 100 plus 19.999.900 P nanosecond. Nah, untuk domain paging ini diusahakan agar kemungkinan terjadi page fault rendah, karena bila effective access time-nya meningkat, maka proses akan berjalan lebih lambat. Copy on write. Teknik ini menyediakan pembuatan proses yang cepat dan meminimalkan jumlah halaman baru yang harus dialokasikan untuk proses yang baru dibuat. Kita dapat menggunakan teknik yang dikenal sebagai copy on write yang berfungsi dengan mengirimkan proses induk dan anak pada awalnya untuk berbagi halaman yang sama. Halaman bersama ini ditandai sebagai halaman salin saat menulis, artinya jika salah satu proses menulis ke halaman bersama, salinan halaman bersama akan dibuat. Contohnya yaitu ini sebelum modifikasi, dan ini setelahnya. Di halaman C akan ada salinannya tersendiri. Page replacement yaitu proses menukar halaman yang ada dari bingkai memori utama dan menggantinya dengan halaman yang diperlukan. Semua bingkai memori utama yang sudah ditempati. Itu ada basic page replacement. Jika tidak ada free frames, kita perlu menemukan satu yang saat ini tidak digunakan dan membebaskannya untuk menukar uang dan mengubah label halaman untuk menunjukkan bahwa halaman tidak lagi dalam memori. Lalu memodifikasi kesalahan halaman untuk menyertakan penggantian halaman. Caranya yaitu yang
pertama menemukan lokasi halaman yang diinginkan pada penyimpanan sekunder atau backing store. Yang kedua yaitu menemukan free frames atau bingkai yang masih kosong. Jika ada free frames, lebih baik menggunakannya, dan jika tidak ada free frames, gunakan algoritma penggantian halaman untuk memilih bingkai. Lalu mengubah halaman dan tabel bingkai yang sesuai. Yang ketiga yaitu mengubah halaman dan bingkai tabel. Yang keempat, lanjutkan proses dari mana kesalahan halaman terjadi. FIFO Page Replacement atau First In, First Out yaitu adalah algoritma penggantian halaman yang paling sederhana. Dalam algoritma ini, sistem operasi melacak semua halaman memori dalam antrian, dan ketika halaman perlu diganti, halaman yang paling depan antrian dipilih untuk dihapus. Caranya yaitu di sini ada page frame dan ini referensinya. Kita memasukkan secara urut 701 sini, lalu 2 karena yang tadi pertama masuk yaitu pertama keluar juga, yaitu 7 kita hapus diganti 2, lalu 0 karena di sini udah 0 tidak perlu diganti, kemudian 3 yang tadi diganti ke 3, lalu 0 yang satu ini dihapus diganti 0 dan seterusnya. Lalu optimal page replacement yaitu penggunaan penggantian halaman untuk menyiapkan tolak ukur sehingga algoritma pengganti lainnya dapat dianalisis terhadapnya. Pada halaman algoritma ini akan diganti yang paling terakhir digunakan. Caranya seperti sebelumnya, kita memasukkan referensi ke dalam page frames yaitu 701, kemudian referensinya 2, yang paling terakhir digunakan adalah 7, jadi 7-nya dihapus digantikan 2, lalu 0 karena di sini sudah ada 0 tidak perlu diganti, kemudian ada 3, yang satu ini dihapus kemudian diganti 3, kemudian ada 0, di sini udah ada 0 tidak perlu diganti, lalu 4 karena yang paling terakhir digunakan adalah 0, jadi yang 0 ini dihapus dan digantikan oleh 4, dan seterusnya seperti itu. Lalu ada list reasoning use atau LRU page replacement. Di dalam halaman algoritma ini akan diganti yang paling terakhir digunakan, yaitu ketika sebuah halaman harus diganti, LRU akan memilih halaman yang sudah lama tidak digunakan. Caranya hampir sama seperti sebelumnya, yaitu memasukkan referensi ke dalam page frames. Di sini memasukkan 701, selanjutnya ada 2 yang paling lama tidak digunakan yaitu 7 ini dihapus diganti oleh 2, kemudian 0 udah ada tidak perlu diganti, di 1 ini dihapus diganti oleh 3, 0 udah ada tidak perlu diganti, kemudian ada 4 yang 2 dihapus digantikan oleh 4, dan seterusnya. Allocation of frames yaitu aspek penting dari sistem operasi. Memori virtual akan diimplementasikan dengan menggunakan domain paging, dan ini memerlukan pengembangan algoritma penggantian dalam halaman dan algoritma alokasi. Ada berbagai kendala pada strategi alokasi frame, yaitu kita tidak dapat mengalokasikan lebih dari jumlah total bingkai yang tersedia, dan setidaknya jumlah minimum frame harus dialokasikan untuk setiap proses. Kendala ini didukung oleh 2 alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena sedikit jumlah frame yang dialokasikan, ada peningkatan rasio kesalahan halaman, menurunkan kinerja eksekusi proses. Yang kedua,
yaitu harus ada cukup bingkai untuk menampung semua halaman yang berbeda, yang dapat dirujuk oleh instruksi tunggal. Allocation algorithms atau algoritma alokasi ada dua. Yang pertama adalah equal allocation. Di dalam sistem ini, dengan frame X dan prosesnya, setiap proses akan mendapatkan jumlah frame yang sama, yaitu X per Y. Misalnya, jika sistem memiliki 48 frame dan 9 proses, caranya yaitu dengan mengikuti rumus yang tadi, X per Y, 48 per 9, dan hasilnya adalah 5, sisa 3. Maka, setiap proses akan mendapatkan 5 frame, dan 3 frame sisa tadi tidak dapat dialokasikan untuk proses apapun, dan dapat digunakan sebagai kumpulan buffer bingkai bebas. Yang kedua yaitu proportional allocation, yaitu bingkai dialokasikan untuk setiap proses sesuai dengan ukuran. Untuk proses adalah PI disimbolkan PI, ukuran disimbolkan SI, lalu jumlah frame yang dialokasikan disimbolkan HI dengan rumus SI per S dikali M, di mana S adalah jumlah dari ukuran semua proses dan M adalah jumlah frame dalam sistem. Misalnya, ada sistem dengan 62 frame jika proses SI 10 KB dan proses SI lainnya 127 KB, yaitu maka proses pertama akan dialokasikan sebagai berikut. Sesuai rumus yaitu SI, karena yang pertama yaitu 10 per jumlah 10 plus 127, yaitu 137 dikali 62, yaitu frame-nya tadi menghasilkan 4 frame, dan proses lainnya mendapatkan 57 bingkai atau frame. Global versus local allocation. Global replacement. Ketika suatu proses membutuhkan halaman yang tidak ada dalam memori, itu dapat membawa halaman baru dan mengalokasikannya sebuah bingkai dari himpunan semua bingkai. Bahkan, jika bingkai tersebut dialokasikan ke beberapa proses lain, yang berarti suatu proses dapat mengambil kerangka dari proses lainnya. Local replacement. Ketika suatu proses membutuhkan halaman yang tidak ada dalam memori, itu dapat membawa halaman baru dan mengalokasikannya bingkai dari kumpulan bingkai yang dialokasikan sendiri. Local replacement, yaitu ketika suatu proses membutuhkan halaman yang tidak ada dalam memori, itu dapat membawa halaman baru dan mengalokasikan bingkai atau frame dari kumpulan bingkai yang dialokasikan sendiri saja. Thrashing adalah keadaan di mana proses sibuk untuk mengganti halaman yang dibutuhkan secara terus-menerus. Pada gambar terlihat CPU utilization meningkat seiring meningkatnya derajat multiprogramming. Sampai pada suatu titik CPU utilization menurun drastis. Di titik ini, thrashing dapat dihentikan dengan menurunkan derajat multiprogramming. Pada saat CPU utilization terlalu rendah, maka sistem operasi akan meningkatkan derajat multiprogramming dengan cara menghasilkan proses-proses baru. Dalam keadaan ini, algoritma penggantian global akan digunakan. Ketika proses membutuhkan frame yang lebih, maka akan terjadi peg fault yang menyebabkan CPU utilization semakin menurun.
Ketika sistem operasi mendeteksi hal ini, derajat multiprogramming akan ditingkatkan, yang menyebabkan CPU utilization kembali menurun drastis. Hal ini yang menyebabkan thrashing. Untuk membatasi efek thrashing, dapat menggunakan algoritma penggantian lokal. Dengan algoritma penggantian lokal, jika terjadi thrashing, proses tersebut dapat mengambil frame dari proses lain dan menyebabkan proses tersebut tidak mengalami thrashing. Salah satu cara untuk menghindari thrashing adalah dengan cara menyediakan jumlah frame yang pas sesuai dengan kebutuhan proses tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui jumlah bingkai yang diperlukan pada suatu proses adalah dengan strategi working set. Memory compression. Kompresi memori virtual adalah teknik manajemen memori yang menggunakan kompresi data untuk mengurangi ukuran atau jumlah permintaan paging. Dalam sistem kompresi memori virtual, halaman yang akan ditampilkan dari memori virtual dikompresi dan disimpan dalam RAM atau dikirim ke penyimpanan tambahan seperti hard disk drive atau solid state drive. Allocation kernel memory. Ketika proses yang berjalan dalam mode pengguna meminta memori tambahan, halaman dialokasikan dari daftar page frame bebas yang dikelola oleh kernel. Memori kernel sering dialokasikan dari kumpulan memori bebas yang berbeda dari daftar yang digunakan untuk memenuhi proses mode pengguna biasa. Manajemen memori untuk kernel ada dua, yaitu body system dan slab allocation. Body system. Alokasi memori menggunakan segmen dengan ukuran segmen tetap. Segmen berisikan page yang berurutan. Alokasi memori menggunakan kelipatan 2. Segmen dibagi menjadi 2 bagian. Jika segmen terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan memori proses kernel, maka pembagian terus dilakukan hingga besar potongan segmen memenuhi. Contohnya, jika kernel membutuhkan 21 kilobyte, maka segmen dibagi menjadi 2 body. Salah satu body dibagi kembali hingga body memenuhi kebutuhan kernel. Slab allocation. Slab terdiri dari satu atau lebih page memori fisik yang berurutan. Cache terdiri dari satu atau lebih slab. Satu cache untuk setiap struktur data kernel yang unik. Setiap cache diisi dengan objek yang merupakan contoh dari struktur data kernel yang diwakili oleh cache. Jumlah objek dalam cache bergantung pada ukuran slab terkait. Objek diberi tanda use jika sedang digunakan. 3 status slab dalam Linux. Yang pertama, full. Semua objek dalam slab digunakan. Yang kedua, empty. Semua objek dalam slab free. Yang terakhir, partial. Slab terdiri dari objek yang digunakan dan free. Kemudian keuntungannya, yang pertama, tidak ada memori yang terbuang karena fragmentasi. Yang kedua, permintaan memori dapat dipenuhi dengan cepat. Other consideration. Prepaging. Tujuan dari prepaging adalah untuk mengurangi terjadinya sejumlah page fault yang terjadi saat startup. Mengambil semua page yang dibutuhkan dalam sekali waktu sebelum referensi page terjadi. Jika terdapat banyak page yang tidak digunakan, maka in-out dan memori akan terbuang. Page size. Faktor yang menjadi pertimbangan untuk menentukan ukuran page yang pertama adalah fragmentasi internal. Kenapa? Karena ukuran page yang kecil dapat mengurangi fragmentasi internal. Yang kedua, besar page table. Ukuran page yang kecil akan menyebabkan jumlah page bertambah, sehingga besar page table juga bertambah.
Yang ketiga, waktu in-out. Dan yang terakhir adalah locality. TLB reach. TLB reach adalah jumlah memori yang dapat diakses melalui TLB. Rumus TLB reach adalah besar TLB dikali ukuran page. Idealnya, working set setiap proses disimpan dalam TLB. Jika tidak, frekuensi akses ke page table lebih tinggi dibandingkan TLB. Cara meningkatkan TLB reach ada dua, yaitu dengan menambah ukuran page dan menggunakan ukuran page yang bervariasi. Inverted table. Tujuan dari bentuk manajemen halaman ini adalah untuk mengurangi jumlah memori fisik yang diperlukan untuk melacak terjemahan alamat virtual to physical. Tabel yang memiliki satu entry per halaman memori fisik diindeks oleh pasangan proses ID, page number. Program struktur. Paging permintaan dirancang agar transparan terhadap program pengguna. Dalam banyak kasus, pengguna sama sekali tidak menyadari sifat page memori. Namun, dalam kasus lain, kinerja sistem dapat ditingkatkan jika pengguna memiliki kesadaran akan paging permintaan yang mendasarinya. Pada program pertama, menghasilkan kesalahan sebanyak 16.384 halaman. Sedangkan pada program kedua, menghasilkan kesalahan sebanyak 128 halaman. In-out interlock and page locking. In-out interlock. Kadang page harus dikunci di dalam memori. Page yang digunakan untuk menduplikasi file dari sebuah device harus dikunci agar tidak dikeluarkan oleh algoritma pergantian page. Contoh operasi sistem. Yang pertama, Linux. Linux menggunakan permintaan paging, mengalokasikan halaman dari daftar frame bebas. Selain itu, menggunakan kebijakan penggantian halaman global yang mirip dengan algoritma jam perkiraan LRU. Dua jenis daftar halaman. Yang pertama, daftar aktif yang berisi halaman-halaman yang dianggap digunakan. Yang kedua, daftar tidak aktif yang berisi halaman-halaman yang belum lama ini direferensikan dan memenuhi syarat untuk diklaim kembali. Setiap halaman memiliki bit akses yang diatur setiap kali halaman direferensikan. Kedua daftar disimpan dalam keseimbangan relatif, dan ketika daftar aktif jauh lebih besar daripada daftar tidak aktif, halaman di depan daftar aktif pindah ke daftar tidak aktif, di mana mereka memenuhi syarat untuk reklamasi. Yang kedua, Windows. Windows mengimplementasikan memori virtual menggunakan permintaan paging dengan pengelompokan, sebuah strategi yang mengenali lokalitas referensi memori dan menangani page fault dengan membawa tidak hanya page fault, tetapi juga beberapa page sebelum dan setelah page fault. Komponen kunci dari manajemen memori virtual di Windows adalah manajemen set kerja. Windows menggunakan algoritma jam perkiraan LRU dengan kombinasi kebijakan penggantian page lokal dan global. Manajer memori virtual menyimpan daftar frame page bebas. Yang ketiga, Solaris. Di Solaris, ketika sebuah thread mengalami page fault, kernel menetapkan sebuah page ke thread fault dari daftar page bebas yang dipeliharanya. Oleh karena itu, sangat penting bahwa kernel memiliki cukup memori kosong yang tersedia. Proses page out bekerja sebagai berikut. Jarum depan jam memindai semua page dalam memori, kemudian menyetel bit referensi ke 0. Kemudian, jarum jam belakang memeriksa bit referensi untuk halaman memori
dan menambahkan setiap halaman yang bit referensinya masih disetel ke 0 untuk daftar bebas dan menulis isinya ke penyimpanan sekunder jika sudah dimodifikasi. Solaris juga mengelola backvault kecil dengan mengizinkan proses untuk mengklaim kembali page dari daftar bebas jika page tersebut diakses sebelum dipindahkan ke proses lain. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.